FIFA menggunakan kata-kata yang sangat keras, bakal menyerang fisik Pak Jokowi, bicara otak kecil, diketepeli dan segala macam. Jadi kembali lagi, kami kok meyakini bahwa ini bukan bagian dari penelitian, ini hanya sebuah pembenaran-pembenaran dan nanti biarlah di persidangan semua akan terungkap. Saya sepakat Bang, kita tidak boleh menyerang harkat martabat manusia, saya sepakat. Jadi pertanyaannya kan ini digeser, sebenarnya penelitiannya tidak masalah, yang masalah itu etika penelitinya. Jadi kita jangan berkutat pada masalah penelitian, seakan-akan penelitian dimusuhi Pak Jokowi. Nah, perdebatan pada cuplikan tadi sangat menarik ya untuk diulas dalam yakni sekaitan dengan prosedural penelitian Roy dan Tifa yang pada kesimpulannya menyatakan bahwa ijazah Jokowi itu palsu. Tapi ada hal yang mencengangkan juga yang dinyatakan oleh Bonatua ini. Kita tahu bahwa Bonatua ini juga merupakan orang yang menggugat terkait dengan ijazah Jokowi. Hal yang mencengangkan yang disampaikan Bonatua ialah etika penelitiannya yang bermasalah, tapi penelitiannya nggak bermasalah. Begitulah pemahaman saya terkait maksud dari Bonatua itu. Inilah yang menarik untuk kita diskusikan. Apakah etika peneliti juga dapat dijadikan salah satu aspek penilaian dalam sebuah penelitian? Yang kedua, apakah secara prosedural, baik ditinjau dari sisi metodologis, penelitian Roy Tifa ini sudah sesuai dengan kaidah tersebut? Kita simak dulu cuplikan ini terlebih dahulu. Mohon maaf, ya. Dr. Tifa menggunakan kata-kata yang sangat keras, bakal menyerang fisik Pak Jokowi, bicara otak kecil, diketepeli dan segala macam. Jadi kembali lagi, kami kok meyakini bahwa ini bukan bagian dari penelitian, ini hanya sebuah pembenaran-pembenaran dan nanti biarlah di persidangan semua akan terungkap. Saya sepakat Bang, kita tidak boleh menyerang harkat martabat manusia, saya sepakat. Jadi pertanyaannya kan ini digeser, sebenarnya penelitiannya tidak masalah, yang masalah itu etika penelitinya. Jadi kita jangan berkutat pada masalah penelitian, seakan-akan penelitian dimusuhi Pak Jokowi. Saya peneliti kok gak ada diapa-apain karena etika saya jaga. Jadi intinya mereka bukan dan kalau Bang Buna kami yakin dia Abang intinya bukan etikanya, peneliti mereka etikanya, kan? Etikanya, tapi dia bukan peneliti artinya. Baik, peneliti bisa. Bagaimana bilang peneliti katanya etikanya nggak ada. Etika penelitinya yang mungkin agak berbeda. Enggak, menurut Bonatua, Pak Bonatua ini apakah mereka peneliti atau tidak? Mereka peneliti. Nah, kalau mereka peneliti tadi dibilang etikanya nggak ada. Etika orangnya yang sekarang bermasalah, bukan hasil penelitiannya. Nah, berarti hasil penelitiannya itu benar-benar hasil penelitian? Dia bertanggungjawabkan dia bertanggungjawabkan. Ada kan suatu sidang ilmiah. Boleh, seperti saya urung rembuk mengenai ini kan dikatakan hasilnya 90 sekian persen lah atau sekian puluh sekian palsu atau apa. Itulah disebut penelitian kuantitatif content analysis. Jadi sah-sah aja, boleh? Boleh. Nah, hanya kita lihat metodologi yang digunakan. Yang kritis di dalam content analysis adalah definisi kategori. Apakah definisi kategori sudah diuji reliable atau tidak reliable? Gitu ya, diuji kepada ahli di bidangnya. Nah, biasanya ahlinya 3 orang. Ganjil, baru dihitung, ada hitungan kuantitatifnya. Nah, kalau reliable, definisi kategori baru bisa kita gunakan. Justru perdebatan kita di situ. Perdebatan orang kelompok Jokowi, perdebatan di metodologi. Bukan perdebatan sementara Bangku. Bukan perdebatan bahwa 90 sekian persen tidak sah, nggak bisa begitu. Karena persoalan metode penelitian atau penelitian itu sangat substansi persoalan katakanlah metodologi yang digunakan. Itu yang kita sangat kritikal. Karena metodologi yang salah, pasti hasilnya salah. Pasti. Betul. Jadi oleh karena itu. Nah, perdebatan yang sangat menarik ya. Akan tetapi secara pribadi saya menilai selama proses panjang isu ijazah ini bergulir, saya menilai bahwa penelitian yang mereka lakukan dan bahkan sudah dibukukan dengan ribuan X lempar belum sama sekali diuji oleh pihak yang kompeten secara terbuka. Diskusi publik atau seminar ilmiah terkait penelitian itu pun belum saya lihat sejauh ini. Silahkan disanggah jika saya keliru atau tertinggal sekaitan dengan informasi tersebut. Nah, berbicara soal etika, jangankan etika penelitian, etika dalam dialog ataupun diskusi publik yang Roy Tifa ini lakoni selama ini,
banyak sekali tindakan ataupun sikap yang tidak etis mereka tunjukkan. Menggunakan bahasa kasar, menggunakan bahasa bully, dan bahkan menghina beberapa pihak pun kerap kali kita saksikan itu. Baik di podcast-podcast atau bahkan di media TV mainstream. Saya kira publik pun sudah hafal lah dengan kelakuan konyol mereka ini. Oke, kita lanjut dulu. Itulah di sini perdebatan kita. Oleh karena itu tidak ada salahnya nanti di pengadilan berbicaralah metodologinya juga. Jangan sekedar hasilnya. Oleh karena itu kita untuk melihat etika penelitian, kita lihat prosedur penelitian dari awal. Penelitian boleh salah, tapi berbohong tidak boleh. Itu prinsip penelitian. Jadi jangan kalau salah lalu kita ajukan ke pengadilan dan lain-lain. Enggak bisa. Karena tetap manusia tempatnya salah. Tapi berbohong itulah etika. Jadi ketika dia berbohong, hasil faktanya, datanya, kuesioner dan sedemikian rupa, itu baru yang melanggar etika. Lalu kemudian ada penelitian disebut tadi kesimpulan diutamakan baru dijustifikasi, kira-kira begitu. Tergantung pendekatan penelitiannya. Kalau penelitiannya kuantitatif, statistikal, betul. Yang penelitian disebut objektif. Tapi kalau penelitian kualitatif, peneliti itu bisa membayangkan dulu sesuatu, bisa bukan hipotesa. Dalam kualitatif tidak ada hipotesa, Bang. Tidak ada. Coba dibuka literatur, dalam kualitatif saya bisa berdebat itu tidak ada hipotesa. Yang ada hipotesa pada kuantitatif. Maka terus terang, pengajar-pengajar metodologi juga ada mengatakan ada hipotesa. Orang penelitian kualitatif itu sangat subjektif. Jadi diwarnai oleh instrumen dari si peneliti. Jadi harus kita pisahkan antara kuanti dengan kuali. Oleh karena itu, bisakah penelitian kuantitatif dilanjutkan dengan kualitatif? Boleh. Ketika angka kurva normalnya itu ada pencilan data, kita dalami. Mengapa yang satu berubah ini? Atau jadi begini datanya dari kurva normal. Dikualitatifkan. Lalu hasil kualitatif bisa nggak dikuantitatifkan? Dilanjutkan ya? Berarti bisa. Roy sama Dr. Tifa sudah sesuai prosedur menurut Bang Emrus? Saya tidak bisa katakan sesuai prosedur atau tidak. Oleh karena itulah, maka perlu kita perdebatkan metodologi. Nah, tentu kita tiba pada kesimpulan dan bahkan pertanyaan host di akhir itu sangat menarik untuk kita simak baik-baik. Seseorang yang tadi banyak menjelaskan banyak hal terkait dengan metodologi penelitian, akan tetapi dia sendiri belum bisa simpulkan apakah penelitian Roy dan Tifa ini sudah sesuai prosedur ataupun kaidah dalam sebuah penelitian ilmiah. Tetapi pertanyaan itu belum terjawab. Tentu timbul pertanyaan, kenapa orang belum bisa menjawab? Dugaan saya orang itu belum membaca ataupun membedah buku hasil dari penelitian Roy, Tifa itu. Sehingga sebagai rekomendasi bahwa Roy, Tifa lah yang semestinya melakukan seminar ilmiah sekaitan dengan penelitian mereka itu. Undang beberapa ahli yang kompeten dan netral. Sehingga kita bisa melihat secara gamblang dan secara bersama-sama bahwa klaim ilmiah oleh mereka itu bisa terkonfirmasi. Saya kira itu yang perlu mereka lakukan ketimbang kesana kemari dari podcast ke podcast ke media lain untuk koar-koar kebenaran sepihak dan belum tentu ilmiah. Oke, cukup sekian video reaksi kita kali ini. Terima kasih yang sudah menonton dari awal sampai akhir. Jika kalian suka video reaksi semacam ini, jangan lupa tekan tombol like, comment, share, and subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya agar bisa mendapat reaksi terbaru dari channel ini. Sampai jumpa di video reaksi berikutnya.